Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam ngaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kita sambung, kita kemarin sudah sampai pada hadis ke-28 dan sekarang masuk ke hadis ke-29. Babul qudwah fi ibti'adid darbi walau inda wuqu'il khilafi az-zawaji. Bab contoh atau teladan fi ibti'adid darbi yang dalam menjauhi memukul walau inda wuqu'il khilafi, meskipun ketika terjadi perdebatan, perselisihan az-zawaji antara suami istri. Jadi memang dalam rumah tangga hubungan suami istri itu pasti ada kerikilnya, pasti ada tengkarnya. Kalau nggak pernah tengkar itu malah tanda tanya. Mungkin salah satu dari suami atau istri stroke yang cuma tidur tok, makanya nggak tahu tukaran gitu ya. Jadi kalau ada pasangan suami istri nggak pernah bertengkar sama sekali, oh mungkin salah satunya itu stroke gitu ya. Soalnya tiduran tok nggak bisa tengkar. Karena pasti pertengkaran itu pasti terjadi. Karena memang pernikahan itu mengumpulkan, tidak hanya mengumpulkan menjadikan satu dua manusia, laki-laki dan perempuan, tapi juga mengumpulkan dua keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, mengumpulkan dua budaya, dua kebiasaan, karena pasti seorang laki-laki dan keluarganya punya kebiasaan sendiri, istri dan keluarganya punya kebiasaan sendiri, dan juga mengumpulkan macam-macam, itu disatukan, dan itu merupakan hal yang tidak mudah untuk bisa kemudian tetap sejalan. Jadi pasti suami istri itu nanti pasti ada tengkarnya, ada eker-ekeran. Nanti ya santri-santri kalau nikah, tapi jangan keburu ya, ini santri-santri Ma'had kan semester 1 ya, jangan keburu dulu, nanti dulu. Nanti kalau nikah, yang namanya nikah jangan kepingin dulu, karena nikah itu yang enak 3 bulan pertama aja. Setelah itu pusing, ngeluh ya. Karena apa? Baru tahu, walah bojoku tibakno ngentutan, walah bojoku tibakno lek maem iki wakeh ngentek-ngentekno sego misalnya. Yang laki-laki sama walah tibakno bojoku sing wedok iki mambu, lah wingi sik pacaran wangi ternyata bau dan lain sebagainya. Jadi cuma bilang nikah itu enaknya 3-4 bulan pertama aja. Setelah itu mumet ya. Mumet dalam artian itu masa-masa memang untuk menyatukan, menyamakan visi misi antara suami istri. Dan kalau jenengan bisa lihat di peradilan agama, perceraian itu tinggi atau banyak adalah di usia pernikahan tahun pertama dan kedua. Nah ini berarti bagi mereka yang belum lulus di ujian pertama pernikahan itu kemudian bercerai gitu ya. Jadi perceraian itu banyak terjadi di usia pernikahan pertama, tahun pertama dan kedua. Karena memang tahun pertama dan kedua ini tahun ngeluh-ngeluh nih, baru kelihatan semua. Sing di kampus wayu terus, wangi terus, tibakno ambune ra karuan, nah misalnya gitu. Yang di kampus selalu necis, kaosan ganteng dan sebagainya, tibakno kempro, mari teko jedeng anduke dibrek, sarunge dibrek ndak karuan, nah itu udah macam-macam. Jadi pasti ya hubungan suami istri itu pasti bertengkar, dan bagaimana kita apa yang perlu kita lakukan ketika perselisihan itu terjadi. Nah, monggo kita belajar itu. Jadi tetap dalam Islam diajarkan ketika perselisihan terjadi antara suami dan istri, sekali lagi jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan. Itu ya, itu yang Nabi pesankan. Oke, kita masuk pada hadis ke-29. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma daraba, tidak memukul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi syai'an ing sesuatu qattu sama sekali, biyadihi kelawan tangannya Nabi, wala mro'atan dan tidak kepada perempuan, wala khodiman dan tidak juga kepada hamba sahaya ataupun asisten yang ada di rumah, illa an yujahida, kecuali ketika berjihad siapa Nabi fi sabilillah, di jalan Allah, wa manila dan tidak memperoleh minhu saking ma apa syai'un sesuatu qattun sama sekali, fayantaqima maka membalas siapa Nabi min sahibihi dari para sahabatnya Nabi, illa an yuntahaka, kecuali yang to merusak
apa syai'un sesuatu min maharimillah dari beberapa keharaman Allah, fayantaqima maka membalas siapa Nabi lillahi karena Allah azza wa jalla. Sekali lagi di sini ditekankan bahwa Nabi tidak mengajarkan memukul. Nabi, Aisyah berkata bahwa Nabi sama sekali tidak pernah memukul perempuan dan juga ataupun asisten, pembantu, budak dan lain sebagainya. Nabi memukul itu adalah ketika berperang, kata Aisyah gitu. Jadi Nabi sama sekali tidak pernah memukul kecuali Nabi ketika berjihad, ketika berperang, baru Nabi melakukan pemukulan. Dan juga Nabi tidak pernah membalas seseorang dengan kejelekan kecuali itu menyangkut hal-hal yang ditentukan oleh Allah, keharaman Allah. Ketika menyangkut itu baru Nabi membalas. Kalau memang harus dibalas ya sudah dibalas. Jadi lagi-lagi Nabi diceritakan, Aisyah menceritakan bahwa lagi-lagi Nabi memberi contoh bahwa Nabi tidak pernah memukul perempuan dan pembantu ya. Pembantu di sini bisa kita maknai siapa saja yang berada di bawah kita, bisa pembantu, bisa anak, bisa asisten dan lain sebagainya, anak buah dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah melakukan pemukulan itu. Jadi lebih meyakinkan kita bahwa memang kekerasan, pemukulan itu memang tidak diajarkan oleh Islam, tidak diajarkan oleh Nabi. Sekali lagi ya, kalau ayat yang wadribuhunna itu Ummah lupa kemarin menyebutkan bahwa di ayat itu kan ada asbabun nuzulnya. Itu ayat itu berkenaan dengan cerita sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi'. Jadi ayat itu turun ketika ada salah satu sahabat Nabi wadul kepada Nabi bahwa beliau dipukul oleh suaminya. Nabi, saya habis dipukul oleh suami saya. Nabi jawabnya apa? Pukulan balik. Kisos itu maksudnya ya dibalas dengan yang sama. Oh, kamu dipukul, ya udah suamimu pukulan balik. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi sekali lagi pemukulan yang dibolehkan itu melalui beberapa langkah. Setelah melalui beberapa langkah, dan jangan lupa kita tidak hanya berpacu pada ayat ini, kita tidak boleh melupakan bahwa Nabi mengajarkan banyak sekali mengajarkan tentang akhlak yang baik dan juga Nabi mengajarkan untuk tidak memukul ya. Jadi ketika terjadi eker-ekeran atau bertengkar itu jangan sampai ada kekerasan di situ. Yang namanya orang lagi tengkar kan emosi ya, dan emosi itu kita memang harus pandai-pandai untuk mengendalikan, karena kalau enggak juga memang kemudian memukul, kemudian kadang tidak tanpa disadari seseorang itu memukul. Dan juga menurut pengalaman saya berhadapan dengan para korban KDRT, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, dan si pelaku KDRT itu banyak juga yang merasa, yang mengaku bahwa mereka melakukan KDRT, pemukulan dan lain sebagainya itu di luar kesadaran, dalam artian memang ya nggak sadar, kemudian mukul aja. Sekali lagi itu monggo kita hindari, dan itu bisa kita hindari sejak kita dari sekarang ya. Kita sekarang ini belum nikah, dihindari untuk dengan sesama teman dan sebagainya untuk tidak melakukan kekerasan. Ketika kita menikah itu juga diusahakan ketika marah ya sudah mending diam. Ketika marah puncak-puncaknya gergetan ya sudah diam aja, karena yang diajarkan oleh Nabi ya udah diam aja dulu. Diam dulu sampai emosimu reda, baru lanjutkan tengkarmu. Jadi ketika kamu tengkar, gergeten gitu ya. Soalnya juga wajar ya, kadang memang setiap orang mesti yang sudah menikah mesti pernah mengalami ya gergetan. Oh, gergetan sampai pental tak dites misalnya gitu. Itu jangan dituruti. Pegel yang menumpuk-numpuk itu jangan kemudian dilanjutkan. Jadi mending ketika terjadi perselisihan ya sudah diam dulu. Diam dulu sampai benar-benar kita mending memilih jalan, kalau mau kasih resep diam dulu aja. Diam, marahlah kamu sendiri. Cacilah, marahlah kepada suamimu tapi nggak ada suamimu. Nah, jadi ketika marah ya udah masuk kamar, tutupan pintu, ngamuk di tembok wis. Oh, ancane sampean iku Mas. Nah, tapi ngomong sama tembok, "Alah, wis tokno kabeh, jengkelmu tokno kabeh." Ancane sampean ku Dek, yang cowok misalnya. Tapi masuk kamar. Ketika emosi masuk kamar tutup, marahlah pada tembok. Ancane sampean ku Mas salah wis elek ireng saking lek aku gak dijodhokno mbek kiai ku gak gelem aku Mas. Oh, wis macam-macam. Silakan diungkapkan, tapi ungkapkanlah dengan dinding.
wis tokno kabeh. Karena kalau sudah seperti itu ya sudah, ketika sudah dingin, kita sudah dingin baru ketemu pasangan kita lagi. Kalau sudah seperti itu biasanya nanti beda lagi sudah. Mas aku tadi gini-gini, itu sudah tidak emosi. Jadi ketika kita marah, ketika gitu kalau dituruti wis bakalan metu kabeh sudah. Ancen aku loh dek gak arep sampean. Itu sampai kalau nggak bisa mengendalikan seperti itu ya. Kalau pacaran enak, kalau lagi tukaran kita putus sekarang. Putus, begini telepon aku kangen. Kan kalau pacaran seperti itu ya. Itu lah pacaran enggak apa-apa, gampang-gampang bilang putus itu enggak apa-apa. Pagi putus, malam nyambung. Putus nyambung, putus. Ada ya lagunya ya. Putus nyambung, putus nyambung. Nah, itu enggak apa-apa itu kalau pacaran. Tapi di pernikahan kan tidak bisa seperti itu ya. Dengan mudahnya kita bilang putus, kita bilang cerai, itu tidak bisa. Nah, untuk laki-laki ya hati-hati karena perceraian dalam rumah tangga terjadi hanya dengan satu perkataan. Mbok kamu nggak sadar, tengah emosi nggak sadar, tak ceraikan ya wis jatuh gitu ya. Cerai itu tidak butuh macam-macam, hanya butuh ungkapan. Makanya itu yang sangat perlu hati-hati. Sangat perlu hati-hati karena sekali seorang suami bilang cerai maka jatuhlah talak gitu. Jadi kalau yang punya kebiasaan di masa pacaran kita putus, nah, misalnya punya kebiasaan seperti itu, monggo direm. Di pacarannya tuh jangan mudah-mudah untuk bilang putus gitu ya, karena nanti di pernikahan tidak bisa. Jadi ketika tengkar, ketika emosi memuncak sudah tinggal aja langsung. Suami tinggal masuk kamar tutup, marah nang dinding, ilokno bojomu sak pol-pole tapi marahlah kepada dinding. Enggak apa-apa wis tidak karuan ya, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan tuh kadang saya juga merasa butuh bocah meluahkan macam-macam. Jengkelnya tuh kalau ditulis tuh mungkin jadi berapa skrip gitu ya. Kalau perempuan tuh gitu, kalau marah tuh biasanya gitu. Aku tuh gini, dawa banget gitu. Silakan marah gitu. Ketika sudah emosi meredam, baru temui pasanganmu kembali. Itu salah satu agar kita untuk menghindari pertengkaran yang kemudian nanti berujung pada kekerasan. Karena kalau tidak, bisa jadi memang ketika kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita, maka kita akan berucap yang macam-macam. Dari ucapan situ biasanya juga nanti bisa memancing emosi dari salah satu pihak yang itu nanti bisa kemudian melakukan kekerasan. Dan sekali lagi, kalau kita nanti punya anak, punya adik dan lain sebagainya, jangan biasakan untuk melihat sesuatu film atau apa yang itu mengandung kekerasan, karena tanpa disadari itu akan terekam di dalam pikiran anak-anak kita. Jadi ya, terkadang para pelaku KDRT itu menceritakan bahwa mereka tidak sadar. Itu kebanyakan mereka yang seperti itu masa kecilnya itu biasa melihat kekerasan atau biasa melihat pemukulan. Karena kalau dari ilmu psikologis ya, masa 0 sampai 5 tahun kalau nggak salah, itu kan masa merekam yang sangat kuat. Jadi mungkin seorang anak akan tidak paham apa-apa di umur itu, tapi itu adalah rekaman yang paling kuat nantinya yang akan dia bawa di hidupnya nanti. Jadi di bawah sadarnya dia akan kemudian memukul apabila waktu kecilnya dia sering melihat pemukulan atau sering mendengar pemukulan. Itu di alam bawah sadarnya dia juga otomatis akan suka memukul. Itu. Oleh karena itu kalau kita punya adik atau nanti punya anak, sejak dalam kandungan jauhkan dari sesuatu yang berbau kekerasan, entah TV, termasuk film-film kartun yang di situ ada kekerasan ya, atau misalnya film-film robot yang itu nanti ada pemukulan, itu jangan mudah dipaparkan kepada anak kecil, karena nanti itu akan masuk, direkam akan kuat, dan nanti di luar, di alam bawah sadar mereka, itu mereka akan melakukan pemukulan itu. Jadi sekali lagi, umur-umur anak kecil sampai 5 tahun itu umur merekam yang sangat-sangat kuat ya, file yang sangat kuat, nggak gampang kena virus, nggak gampang kena hang. Itu adalah rekaman yang terjadi di masa mulai di kandungan sampai 5 tahun. Makanya hati-hati terhadap anak kecil. Meskipun dia tidak tahu apa-apa, tapi dia akan ingat dengan kuat apa-apa yang dialami, dilihat, dan dirasakan. Jadi cukup itu dulu hadis yang ke-29, sekali lagi menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap perempuan ataupun orang lain ya, kecuali Nabi tengah berjihad gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.